Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zawjihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi al-kiram wa jami'i ummatihi minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat ayyamana khususan al-lisanul kitab Syekh Abdul Muhammad Rasulullah Syahidillahu al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Halaman 24. Wasalisu, 6 baris dari bawah. Wasalisu yang ketiga dari syarat sahnya sholat. Kemarin yang pertama adalah suci dari 2 hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil. Suci dari najis, baik pakaian, badan maupun tempatnya. Kemudian yang kedua, syarat sah sholat itu adalah menutup aurat dari sisi atas, samping, kanan, kiri, depan, belakang. Sementara dari bawah tidak perlu. Nah, bawah kelihatan juga. Kemudian aurat bagi laki-laki adalah baina surrah wa rubbah, antara dengkul dan pusar. Itu yang wajib ditutup. Sementara perempuan yaitu seluruh badan illal wajha wal kaffaini, kecuali wajah dan 2 telapak tangan. Kalau dalam kitab lain keterangannya adalah sampai pergelangan tangan. Jadi kalau sholat misalnya nggak pakai mukena sudah sah. Yang terpenting semua tertutup kecuali wajah dan sampai pergelangan tangan. Dan seandainya masih ada orang yang tidak mampu untuk menutup aurat, maka boleh sholat dengan tidak menutup aurat, seadanya pakaiannya. Dan wala i'adata alaihi, tidak wajib mengulangnya. Sekarang wasalisu yang ketiga, yaitu dukhulul waqti, sudah masuk waktu. Kalau sekarang sudah ada HP yang ada aplikasi waktu sholat, jadi tidak bermasalah. Kalau zaman dulu kan jam dinding yang punya saya jarang-jarang. Masih dengerin matahari, kadang dengerin suara dari masjid. Sekampung masjid cuma 1. Kalau sekarang udah ada HP yang kadang ada alarm, ada. Walau bi ghalabatir dhanni, walaupun hanya berdasarkan persangkaan saja, kira-kira. Kayaknya udah maghrib nih. Cuman azan maghrib itu ditunggu cuma bulan Ramadan doang sih. Kalau bulan Ramadan tuh kayaknya Islami banget, azan maghrib ditungguin. Begitu azan maghrib, begitu Ramadan selesai nggak ada yang nungguin azan maghrib. Cepet banget sih udah maghrib aja. Mau azan mau enggak bodo amat dah. Udah maghrib aja pas lama. Tahu-tahu udah azan lagi. Emang kalau butuh doang. Ini kalau pas bulan Ramadan kayaknya Islami banget. Maghrib Sampai ngaji sebelum aja ngaji. Baca Quran udah bisa 2 lembar, belum maghrib lagi. Cari lagi mana yang maghrib dulu. Nyetel TV Papua lebih cepat. Walau bi ghalabatir dhanni, walaupun hanya berdasar persangkaan fis sholati, dalam sholat al-muaqqatati, sholat yang waktunya ditentukan.
Kan ada sholat yang waktunya bebas, tapi ada sholat yang waktunya ditentukan. Misalnya kalau yang 5 waktu sih kita semua udah maklum. Yang kayak duha, ini kan duha kan waktunya ditentukan, yaitu sejak mulai matahari meninggi sampai nanti menjelang zuhur, itu baru habis waktu duha. Kemudian taraweh itu juga sholat sunnah yang waktunya ditentukan, yaitu pada setelah sholat isya sampai datangnya waktu subuh. Seandainya ada taraweh jam 1, jam 2, yo sah, boleh. Itu namanya sholatil muaqqatati, sholat yang waktunya ditentukan. Wakal fardil asli, seperti sholat fardu yang asal, ya zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Watawabinihi, dan juga yang mengikutinya berarti qobliyah, ba'diyah. Atau dan wujudis sababi, atau sholat yang karena ada sebab, yakinan secara yakin fillati laha sababun, dengan adanya sebab tersebut, kasolatil kusufi, seperti sholat gerhana, sholat yang dilakukan hanya karena ada gerhana. Kalau nggak ada gerhana ya nggak sah. Saya lagi pengen sholat nih, lagi udah belajar teorinya sholat gerhana, kok gerhana nggak datang-datang, udah sholat aja dah. Ya nggak sah. Ini namanya sholat yang ada sebabnya. Seperti sholat tahiyatul masjid, itu sholat sunnah karena dia masuk ke dalam masjid. Kalau kamu sholat, berarti tahiyatul musola gitu. Masjid lah. Nah iya, kayak kita ini kan punyanya musola bukan masjid. Masjid dan musola itu hanya penamaan saja, secara hukum sama. Maka fala tasihhu, maka tidak sah sholatun muaqqatatun, sholat yang waktunya ditentukan. Kalau ada sholat yang bebas itu namanya sholat sunnah mutlak. Itu mau dilaksanakan kapan saja, mau pagi, sore, siang, malam, boleh-boleh saja. Tapi kalau sholat yang ada waktu ditentukan, maka ya nunggu waktunya sudah masuk, hatta yadkhula waktuha, sehingga datang atau masuk waktunya. Wala sholatun, dan tidak sah sholat laha sababun, yang ada sebabnya, hatta yujada sababuha yakinan, sehingga dijumpai atau ditemukan sebabnya yakinan, secara yakin. Di syarat yang ketiga harus sudah masuk waktu, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Kalau sholat sunnah kan ada yang muaqqat itu yang waktunya ditentukan, ada yang ghairu muaqqat yang waktunya bebas, mau kapan saja boleh. Tapi yang waktunya ditentukan harus mengikuti ketentuannya. Kemudian warabi'u, yang keempat, istiqbalu ainil ka'bati, menghadap ke wujudnya Ka'bah, yakinan secara yakin fil qurbi, orang yang berada di dekat Ka'bah. Nah, kayak kita gini, tinggalnya mungkin puluhan ribu kilometer jaraknya dari Ka'bah ke kita. Lah kalau yang pas di depan Ka'bah ya yakin dengan menghadap wujudnya Ka'bah. Tapi wadhannan, hanya kira-kira. Fil bukti, kalau jaraknya jauh. Kayak kita ini kan ya kira-kira, pokoknya asal madhep ngulon, geser ngalor dikit ya wis kira-kira Ka'bah. Kalau mungkin ditarik benang lurus, kalau ada benang dari sini ke sono kok nyampainya ke Barcelona ya mbok. Apa mungkin nyampainya ke Korea apa mana ya pokoknya pokoknya kira-kira madhep ngulon agak geser ngalor dikit ya wis.
Kayak waktu kemarin nih Bang mau pelakatakan apa pondasi pertama musola. Dia geger ini kiblatnya udah pas belum Pak? Alah kira-kira. Allah mah enggak merewel. Alah kira-kira asal madhep ngulon agak geser ngalor dikit ya wis. Loh ini kalau di Kompas ini mancingnya ke sini loh Pak. Kompas buatan manusia bisa salah. Wis pokoknya kalau ipat ngikutin ilmu fikih itu wadhannan fil bukti. Dhannan itu kira-kira, fil bukti kalau orang jaraknya jauh. Nah kalau untuk ngepas juga bisa. Ya kecuali punya ilmu tembus pandang ya. Punya kacamata gini yang pokoknya tembok nembus semua. Tiba-tiba Ka'bah ternyata madepnya sono. Lah kalau kita di sini nih, kalau ngikutin Kompas itu kan ke sono arahnya. Bukan ke sono. Coba ngeliat yang di HP yang ada aplikasi waktu sholat dan kompasnya. Ke sono loh arahnya. Berarti kita sholat salah semua ya. Ya pokoknya kira-kira, namanya orang jauh memang kira-kira. Kira-kiranya kalau kiblat itu yes pokoknya umumnya kita orang Indonesia ya agak ngulon, agak geser dikit. Nah, wis beres. Salah ya Allah nggak tahu. Makanya selesai sholat langsung suruh astagfirullahaladzim. Kiblatnya ternyata sampai ke Eropa ya Allah. Astagfirullah. Ya kecuali kalau orang yang berada di depan Ka'bah maka istiqbalu ainil Ka'bati. Nah kalau orang jauh ya wis dhannan itu perkiraan. Umumnya kalau kita orang Indonesia ya sono. Bahkan kalau ada yang berlogika, bumi ini kan bulat ya, ya kan? Bumi ini kan bulat ya, bulat atau datar sih bumi? Yo kalau dulu di sekolah katanya bulat ya. Ada dulu kan kalau di sekolah kan ada bola dunia ini, apa namanya itu? Lah kalau seandainya itu bumi bulat, kita sholat madhep ke sono, sono loh. Membelakangi umumnya orang. Lah kalau bumi bulat kan nyampe-nyampe juga kan? Lah iya ya. Kalau diakal-akal ya. Sono lho. Lah kayak cerita Abu Nawas apa? Malingnya larinya ke sono. Lah dia ngejarnya ke sono. Lu kok kamu ngejarnya ke sono? Biarin ntar kalau bumi bulat kan akhirnya ketemu. Malingnya lari ke sono, kita ke sono. Kalau bulat kan satu ke sini tuh. Satu ke sini tuh. Ketemu. Wah akal-akalan itu mah. Di bawah alam. Ya kalau kita kiblat wis pokoknya asal gelar sejadah ngadep ngulon geser dikit wis kira-kira. Illa kecuali fi nafilatis safari. Salat sunnah dalam perjalanan ini boleh menghadap mana aja. Wa sholati syiddatil khaufi dan salat dalam keadaan sangat takut. Ini salat dalam keadaan perang. Lah misalnya rata-rata kita ini kalau di Jakarta, Bekasi dan Sirawe kan sering ya bingung arah ya. Saya kalau di daerah Kalibaru, Cilincing itu perasaan saya kalau sholat madhep ke timur. Iya, perasaan saya. Makanya saya kalau di situ ya masjid madhep ke sono. Nanti pindah lagi daerah lagi kalau daerah Cilincing kecamatan situ, daerah sini Bantenan beberapa itu. Perasaan saya sholat madhep ngidul. Selatan pindah lagi. Ntar kalau daerah Rawabada, Koja, rumah sakit Koja ke sono, itu bener perasaan saya sama dok ngulon sono. Lah seandainya kita ini lagi main ke rumah temen jauh dari musola, mau nambang sholat asar, melihat kiblatnya nggak tahu asal gelar sajadah. Begitu dan gelar dapat 1 rakaat, yang tuan rumah pulang, kok sholatnya madhep sono, salah. Sholatnya dibatalin atau lanjutin? Kan nggak tahu kalau kiblatnya salah. Kan udah kita tahu misalnya kayak di rest area itu kadang di rest area itu kadang ya ada yang dikasih gambar panah misalnya kadang kan enggak, hanya sajadah digantung di gantungan. Nah kita asal gelar aja. Lah umpama begitu kita gelar sajadah kira bikin saya mau kita udah bener mas sono, ternyata salah. Kalau seandainya seperti itu, seandainya kita sholat 4 rakaat, umpama sholat zuhur dengan 4 arah sah. Berarti muter-muter ya enggak? Ya iya emang, tapi jangan muter sajadahnya. Kalau muter sajadahnya batalnya bukan karena pindah arah, tapi karena geser
apalagi geser karpet yang lebar. Asal pokoknya Allahu Akbar bisa dikasih tahu, woi kiblatnya sono, ya langsung belok. Salah, sono. Darkat tempat sono. Kasih tahu banyak. Boleh, seandainya begitu, seandainya yang penting di awal kita sholat kita udah ikhtiar. Ikhtiar maksudnya udah nyari tahu kalau kiblat arahnya mana sih. Tapi kok ternyata seandainya salah, yo sudah masalah. Sholat atau kita menjalani ibadah ini apa saja lah. Asal kita udah usaha ikhtiar, yang penting ikhtiar itu beneran. Lah kemudian kok ternyata salah, maka kesalahan itu tidak mengapa. Misalnya, hitungannya daripada nggak sholat. Misalnya kita habis rumah lagi dicat, nah kemudian entah kita megang atau keinjek cat. Lah cat itu kan bisa menghalangi air untuk nyampe ke kulit. Kalau itu kita sadari betul, maka kita tidak sah wudunya. Kalau tidak sah wudunya, otomatis tidak sah sholatnya. Lah kemudian kita misalnya pas tadi udah usaha, maksudnya usaha itu udah kita usaha, kita bersihin tangan, telapak kaki udah dibersihin. Ternyata ada yang ketinggalan. Misalnya di sini, kan nggak kelihatan di sini. Selesai sholat udah buka baju, lagi entah apa, ya masih ada cat. Maka tidak mengapa. Wis lanjutin. Asal tadi sudah ijtihad. Ijtihad itu artinya mencari tahu, berusaha untuk mencari tahu. Misalnya kayak kiblat tadi, kita udah usaha, udah melihat matahari atau mungkin melihat HP, ini adalah kompasnya ya error umpama. Nah kayaknya sono lebih kiblat. Lah ternyata dapat 1 rakaat salah, dapat 1 rakaat lagi salah lagi. Ya wis nggak masalah. Seandainya kok. Tapi saya pernah sholat asar, pernah. Dulu zaman masih kerja pindah-pindah, lagi dapat kerjaan baru. Di satu tempat yang sholatnya kan jauh dari masjid, jadi pokoknya asal di tempat kerjaan itu gelar saja. Saya lihat matahari, perasaan mataharinya ke sholat. Berarti arah barat sono. Itu saya gelar saja. Dan kata temen yang udah lama kerja di situ, ini dapat ajaran baru, sholatnya macam ngalor. Ya udah saya akhirnya geser, udah dulu geser orangnya aja saja nggak usah geser. Kalau memang tempat itu suci, yang sebelah tempatnya suci, tapi kalau terbatas sucinya yo batal bukan karena geser tempatnya, tapi karena tempatnya tidak suci, bukan karena pindah tempatnya. Ini masalah kiblat. Bismillahirrahmanirrahim. Babu arkanis sholati wallahu a'lam bishawab.